Kalau cuma ngincer viral, ngincer dapat untungnya atau dapat AdSense ya atau dapat apapun itu doang, ya semua orang bisa. Cuman kalau yang bisa mempertanggungjawabkan kontennya, nah itu yang sulit. Ya. Itu yang sulit. Nggak semua orang mampu loh. Bulan puasa ada aja ini masalahnya ya. Hai semuanya, kembali lagi dalam channel Jody Motovlog HD. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Bersama gue Jody ya. Gimana guys? Puasa kalian? Belum ada yang bolong ya. By the time gue bikin video ini berarti hari ini sudah hari kelima. Dan langsung aja to the point. Dan sesuai judulnya juga. Jadi bulan ini itu bisa dibilang bulannya motovlogger. Apalagi kalau misalnya di dunia meme gitu ya. Di dunia meme anak motornya Indonesia. Ya terutama di Facebook sih. Sampai akhirnya melejit kemana-mana. Dan bahkan gue pun juga kena gitu imbasnya dari si meme ini. Yaitu meme motovlog arogan. Aduh, masih ya ada aja gitu ya motovlog arogan, motovlog yang ya itulah pokoknya sebenarnya bisa dibilang oknum. Dan gua di sini nggak mau bilang kepada orangnya langsung in person atau gua sebut langsung namanya siapa. Gue juga sebenarnya bukan hak gue juga untuk kayak langsung bilang oke lu salah gitu. Tapi di sini gue pengen ngebahas soal tentang yang namanya konten motovlog yang mungkin baru-baru ini jadi naik lagi. Cuman naiknya bukan ke hal yang positif gitu ya, itu ke hal yang negatif. Tar, gue kasih tahu deh biar enak gitu. Kenapa gue akhirnya bikin video ini ya. Jadi, oke, ini adalah grup Motomeme. Bagi teman-teman yang mau join bisa langsung join aja, langsung klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, gue buka YouTube dulu dan channel gue yang mana yang ramai waktu itu. Kalau nggak salah gue bikin video yang sama si Ones ini. Nah, ini lucunya, wow. Tolong ini iklan macam apa seperti ini kok kayak begitu, ini bulan puasa ya Allah. Jadi dalam judul video yang motovlog lagi, akhirnya ketemu Ones Motovlog ini entah kenapa jadi sebenarnya agak viral banget ya, karena maksud gue ya biasa juga gitu. Cuman gue tuh emang orangnya kalau misalnya ada waktu luang gue suka bacain komentar-komentar, gue balesin semua satu persatu. Dan di video ini komentarnya itu lucu-lucu. Nih, kayak misalnya nih, ngeri nyalip motovlog, nyalip dikit dikira arogan, weh padahal mah dia yang arogan, haha blog. Komentar-komentar kayak gini-gini, ini gue awalnya bingung. Apa ini? Padahal konteks dalam video kali ini yang gue sama si Ones itu tuh kagak ada nyalip-nyalipan, kagak ada nyarogan-rogan. Kenapa orang-orang pada komentarnya begini gitu loh? Anjir, kayak gue tiba-tiba kayak diserang gitu sebenarnya. Dan sebenarnya gue jadi lucu juga. Kenapa nih? Kayak misalnya Motovlog meresahkan, harusnya ada undang-undang yang mengatur biar nggak ada motovlog yang bertikai senaknya dan dijadiin konten. Motovlog adalah pengendara si paling benar bawa motor. Kalau nggak mau disalip, nggak mau digeber, bikin jalanan sendiri aja, nggak usah bla 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 bla. Kenapa orang-orang loh komennya apa? Gue bingung sampai akhirnya tuh gue bikin komentar kayak ini. Halo teman-teman, terima kasih sudah bla 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 to the point. Banyak teman-teman yang berkomentar soal motovlog yang bilang arogan lah gitu kan. Jujur gue gagal paham sebenarnya. Nah, di sini tuh gue bilang jujur gagal paham. Dan setelah gue telusuri, jadi ini berasalnya dari sebuah meme yang ada di grup Facebook Hujat Otomotif Indonesia atau ya manapun lah pada dasarnya gitu ya, sampai akhirnya masuk ke Instagram, masuk ke dunia YouTube juga, di TikTok apalagi TikTok gitu. Dan ternyata kenapa video ini bisa ya menjadi sebuah sasaran dengan komentar-komentar yang tadi? Karena gua di video ini itu judulnya itu ada kata motovlog, yang dimana pada saat itu ya motovlog itu menjadi sebuah kata pencarian yang paling tinggi gitu. Dan kebetulan video gua yang salah satu yang teratasnya, akhirnya banyak orang-orang yang nyerang tapi servernya salah gitu loh. Kenapa gue yang diserang gitu? Ini gue jadi lucu aja sih. Asal muasalnya kenapa orang-orang sampai sekesal itu sama kata motovlog ini nih, gue kasih tahu guys. Sebenarnya banyak sih dengan embel-embel kata motovlog terus akhirnya orang jadi kesel. Sebenarnya banyak, cuman yang lebih relate sama kata disalip segala macam itu adalah video yang seperti ini guys. Nah ini nih guys. Gara-gara satu video ini akhirnya gue kena. Sebenarnya gue juga gak ada masalah sih, cuman biar kalian jelas aja gitu. Nih mari kita tonton seperti apa kontennya. Nih. tolak. Jalan kiri kosong loh, sumpah. Saya kan pasang di kanan ya. Jalan di kiri ini kosong nih. Kenapa harus nyalip dari kanan dan mepet banget? Kalau nyalip dari kanan nggak mepet sih oke ya. Soalnya dari arah berlawanan pun juga nggak terlalu rame. Wah tuh orang susah. Gue sih terus terang sampai gagal paham sih.
Cuma gara-gara nih satu video akhirnya tuh merembet kemana-mana. Dan sebenarnya nggak cuma gue sih, mungkin ada juga banyak teman-teman motovlogger yang lain yang bikin kontennya sebenarnya nggak ada drama-dramanya, cuman akhirnya kesenggol juga gitu kan. Tapi kalau gue kenapa bikin video ini sebenarnya lucu aja gitu, mungkin bisa menjadi bahan reminder kalau gue juga orangnya kalau salah ya salahin aja gitu. Ya emang itu yang terjadi kalau di jalanan, kita harus fokus. Makanya sebenarnya masalah sepele sih, sebenarnya masalah sepele cuman kayak dibesar-besarin aja gitu loh. Nah inilah kenapa pentingnya persiapan mental sebelum lu bisa bawa motor. Kenapa? Karena ini yang akan terjadi kalau misalnya lu udah bisa mau motor tapi mental lu nggak siap. Yang ada lu ketika ngelihat sebuah kejadian apapun bawaannya emosi, kayak ngerasa kita paling benar, apalagi ini jadiin konten. Aduh, ya sebenarnya ini bisa dibilang inilah ya jadi bahan pelajaran aja sih, bisa diambil hikmahnya karena gue juga nggak mau terlalu bahas kemana-mana. Ya lucu aja gitu sampai akhirnya jadi banyak meme-nya. Nah meme-nya ini sebenarnya juga jadi lucu. Nih salah satunya meme ini nih yang ada di Hujat Otomotif Indonesia di Facebook. Saya ada urusan mendesak makanya ngebut. Henry tidak tahu sedang melawan motovlog. Jadi kayak sekarang itu orang yang pakai action cam itu ya mungkin sebenarnya lagi naik aja. Sebenarnya nanti juga kalau udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan juga orang udah lupa lagi. Tapi maksudnya juga jadi bahan renungan juga gitu loh. Termasuk gue juga sebagai konten kreator yang bikin konten di jalanan menggunakan motor gitu. Nih sampai 201 komentar, coba rame banget. Dari 100 motovlog 105 diantaranya sampah. Aduh belum puasa ya Allah, emosi. Pernah dulu sekali nyalip malah dipepet, diberhentiin lalu ditanya-tanya, dijadiin konten kali. Ya Allah, ini nih orang-orang yang kayak gini kenapa sih kalau bikin konten suka dia cari keributan gitu. Anda tidak tahu jalanan itu milik motovlogger ya guys ya. Yo kembali lagi bersama gua. Anjay, biasalah opening motovlogger kan begitu. Ini sampai ada ciri khasnya dong. Kampret. Zaman sekarang yang arogan malah yang ngevlog dengan nyerocosnya seolah dia yang benar dan bahasa yang gaul serta keimutan di video YouTube-nya. Kalian bangke para motovlog. Ya sebenarnya ada benarnya tapi juga ada tidak benar ya, karena nggak semua motovlog katanya ini nih arogan gitu kan. Motovlogger ketika disalip berhasil nyalip lagi sama dengan diposting biar gagah, gak berhasil ngejar ya diam-diam aja malu. Nah ini maksud gua privilege sebagai motovlogger karena kita yang memegang konten, kita yang bisa mengatur atau ngedit sesuai apa yang kita mau untuk ditunjukkan di sosial media. Selebihnya yaitu reaksi daripada orang yang nonton gitu. Ini nih kata-kata ini sebenarnya ini bener juga tau, gue setuju. Motovlog adalah pengendara yang paling benar. Enggak juga. Intinya orang-orang yang komentar tentang motovlog zaman sekarang, terutama di segmen ini gitu ya, karena gue yakin sebulan 2 bulan juga orang udah pasti lupa. Kita berkonten melakukan sesuatu itu ya nggak apa-apa gitu, cuman harus bisa mempertanggungjawabkan. Jadi ketika misalnya ada yang kayak begini, jangan diem doang gitu ya, jangan cuma diem doang. Karena ya seperti ini, ketika lu bermain di sosial media, lu bikin konten, entah itu orang suka atau enggak, konten yang lu bikin itu harus bisa lu pertanggungjawabkan. Kalau cuma ngincer viral, ngincer dapat untungnya atau dapat adsense atau dapat apapun itu doang, ya semua orang bisa. Cuman kalau yang bisa mempertanggungjawabkan kontennya, nah itu yang sulit ya, itu yang sulit. Nggak semua orang mampu loh. Karena menurut gua menjadi seorang apapun itu namanya ya, yang di bidang sosial media itu moral itu penting lah. Yang ngebatasin semua itu menurut gue moral. Jadi nggak semua momen itu bisa lo jadiin konten gitu. Kadang ada beberapa hal yang mungkin lo keep sendiri, ada beberapa hal yang mungkin lo bisa share yang mungkin tujuannya itu positif gitu kan. Apalagi bisa menginspirasi orang banyak untuk melakukan hal yang positif. Siapa sih yang nggak mau gitu kan. Tapi kalau isinya cuma konten marah-marah, isinya kontennya drama, isi kontennya apa, pada dasarnya juga nggak salah juga. Bukan hak gue juga untuk ngatur-ngatur pembuat konten ini. Tapi maksud gue ya ketika misalnya itu terjadi, lu dikata-katain, lu dimusuhin, lu di hate, lu di apa gitu, ya jangan kabur, jangan tiba-tiba lepas tangan gitu. Itu aja sih sebenarnya ya, hal yang pengen gue bahas sebenarnya. For fun aja lah. Balik lagi dah, kita juga harus cerdas sebagai pengguna sosial media gitu kan. Kalau memang gak mau dapat impact yang buruk, ya lu juga jangan melakukan sebuah keburukan. Karena apa yang lu tanam itu yang lu tuai. Gitu aja sih, gue simpel aja prinsipnya. Ada yang komen, yang di jalan harus dihindari ibu-ibu sama mas-mas motovlog. Ya, well, itulah yang sudah terjadi. Ya gue harap kalian bisa mengambil hikmahnya gitu ya, hal-hal yang positifnya dari video ini. Terlepas dari apa yang sudah terjadi, ya udahlah, yang udah terjadi. Kita fokus saja ke depannya.
kedepannya untuk bisa menjadi yang lebih baik, apalagi di bulan puasa gitu kan. Ya udahlah, saling memaafkan aja lah. Kalau memang ada teman-teman yang melakukan kesalahan, ya udahlah dimaafin. Kalau bisa ditegur, ditegurnya juga jangan di hate yang gimana gitu, dikasih ingatan aja gitu loh, supaya mungkin kedepannya nanti sebelumnya suka melakukan konten marah-marah, gara-gara kita suka ingetin akhirnya juga jadi berkurang gitu. Kadang saling mengingatkan itu tuh perlu. Kenapa? Karena menurut gua untuk menjadi lebih baik kita nggak bisa sendiri gitu, kita harus bareng-bareng gitu. Ya udah, paling itu aja untuk video kali ini, semoga ada faedahnya. Dan kalau begitu ya, I'll see you in the next video. Bye bye, peace.